coba pelajarin kenapa blockchain itu penting. Itu dulu pertama. Karena kalau mereka udah mengerti, mereka akhirnya bisa paham secara general gitu, secara lebih holistik lah. Ya udah sempat keluarin kemarin ada Karafuru, ada Mind Blow On, ada Avarik Saga juga, terus ada Shoutout Low Squad dan Monafort dan lain-lain. Ketemuan nih sama Cynthia dan juga Ricky di Nanolo Gue, powered by Nanofast. Kalau misalnya ngomong Nanolo Gue, boleh pakai Nanolo Gue gitu nggak sih? Boleh, atur banget atur. ya. Setelah ajarin nih. Oh iya, Nanolo Gue. Nanolo Gue. Oke, hari ini spesial banget kalau misalnya udah dilihat juga di sini kita ada berempat gitu, bakal ngobrol-ngobrol soal yang namanya NFT atau non-fungible token. Apa sih NFT? Nah, bisa banyak banget dicari informasinya, atau mungkin dari kamu yang nonton udah pernah coba flip, beli, terus udah biasa sama istilah-istilah GN, GM, walk me, we're gonna make it gitu ya. Nah, oke, tanpa berpanjang-panjang lagi tentang NFT itu sendiri, kita mau kenalin nih, kita bakal ngobrol sebenarnya NFT itu bisa dibilang karya seni atau sebuah gorengan aja. Itu dia. Atau judulnya faktor X yang mempengaruhi NFT itu mahal. Itu seperti apa sih? Biar bisa sold out pasti ya. Betul. Itu dia. Sip, hari ini kita ada kedatangan dua our brothers. Ini ada Brandon Salim di sini ya. Lo mau diperkenalkan sebagai apa nih? Sebagai CMO Artifact. Itu ya. Tuh, CMO Artifact, kepanjangannya adalah Chief Marketing Officer. Terus ada Leo Giovanni juga di sini ya. Jadi Leo Giovanni nih content creator di TikTok ya. Jadi dia sering banget bikin konten soal NFT A to Z from NFT. Jadi kamu bisa cek langsung akun TikToknya Leo Giovanni. Hai Leo, apa kabar? Hai, baik banget hari ini. Baik banget ya. Cerita dikit lah, cerita banyak juga nggak apa-apa sih, sebenarnya kita punya waktu ya. Bridging sekalian NFT itu apa, terus apa hubungannya sama ekosistem yang tadi disebut si Web3? Mau siapa nih? Mau... Siapa dulu? Terserah nih. Yang ini Boleh, lagi boleh. seneng banget. Boleh. Lagi seneng banget katanya. Jadi NFT ini kan seperti tadi dijelasin, NFT itu kan singkatan dari non-fungible token. Nah, supaya kita bisa mengerti, kita harus ngerti dulu arti dari tiap katanya. Nah, fungible ini apa gitu kan? Oke. Fungible itu artinya sepadan. Nah, gimana satu hal dan hal lainnya itu bisa dikatakan sepadan? Kalau mereka memiliki value yang sama dan bisa dipertukarkan. Nah, contoh dari sesuatu yang fungible itu apa? Nah, kalau di dunia nyata, itu adalah uang. Katakan aku punya uang 100.000 nih, aku mau tukaran sama uang 100.000-nya Kak Ricky. Nggak masalah dong, Boleh, karena value-nya sama. value sama. Nah, kalau non-fungible, artinya kan berarti value-nya itu tidak sama. Dan dia unik. Itu contohnya apa? Lukisan. Katakan aku punya lukisan. Aku punya lukisan yang pelukisnya itu Da Vinci, katakan. Asik. Terus Ricky juga punya. Tapi lukisan yang lainnya gitu kan. Mona Lisa ceritanya. Mona Lisa. Punya aku yang nggak terkenal gitu, tapi Da Vinci. Emang mau tukaran? Nggak dong. Nggak. Beda dong. Nah, jadi non-fungible token itu juga sama. Jadi dia adalah aset digital yang unik dan nggak bisa saling dipertukarkan. Gitu. Oh, Oke. kalau dari sisi Web3, mungkin dari Brandon atau Leo, sejauh mana sih tahu NFT part of di Web3 atau Web3 itu sendiri? Iya, jadi sebenarnya tuh kita lagi di zaman timeline di dunia ini tuh kita lagi ada inovasi baru, itu namanya Web3. Iya. Mungkin kalau kita tarik ulur ke tahun-tahun sebelumnya, mungkin di generasi ketika internet baru muncul, itu kita namakan adalah Web1, Web1 gitu kan. Dimana ketika ada sebuah website yang ada di internet yang diposting, kita hanya bisa interaksi dalam satu jalur, one way. Oke. Jadi bukan yang kayak sekarang, misalkan kayak buka website di zaman Web1, kita cuma bisa baca, nggak bisa edit, nggak bisa apa. Ya. Ya, cuma misalkan kayak ada blog post, mungkin Wikipedia, semacam Wikipedia zaman dulu yang nggak bisa diedit lah. Kita cari informasi berarti. Cari informasi doang gitu. Tau kan, buka-buka website yang zaman dulu gitu kan. Terus kalau abis itu baru mulai ada yang namanya Web2. Ketika ada zamannya seperti social media yang keluar, ada Instagram, ada Facebook, di mana kita jadi bisa berkontribusi untuk platform itu. Kita bisa posting foto, jadi punya account sendiri gitu kan. Jadinya semuanya jadi bisa interaksi bareng-bareng gitu. Bisa komen, bisa like, bisa hate comment gitu kan. Iya. Makanya banyak mulai orang-orang kesel sedih gara-gara ada Web2 gitu. Iya. Sabar ya. Ya. Influencer ya. Jar likes. Nah, terus abis itu mulai ketika Bitcoin muncul, ada yang sebenarnya sistem cryptocurrency atau kripto gitu baru mulai muncul, blockchain.
Nah, ini dia, baru terlahir adanya Web3, di mana sebuah aset atau sebuah foto, sebuah currency bisa dibuat gitu, dan kita bisa cek karena it's a open ledger book gitu di internet gitu. Jadi bisa ada sebuah value dari sebuah foto atau apapun itu, bisa apapun, misalkan foto, video, tulisan, surat, apapun, akte apa itu bisa kita jadi bisa ditaruh kode di belakangnya dan kita bisa verify kalau ini cuma ada satu di internet gitu. Itu baru muncul yang namanya Web3, ada value gitu. Ya, dan di balik itu kan kayak ada blockchain, ada apa segala macam yang merangkum si ekosistem Web3 ini ya. Kalau Leo sendiri pernah sejauh apa tahu tentang Web3? Ya aku taunya itu ya mainly di NFT ya, karena NFT ini sendiri kan adalah building blocks dari Web3-nya ini nanti kan. Jadi Web3-nya itu bakal banyak lagi building blocks lainnya. Tapi NFT itu ya salah satu dari building blocks penting yang bakal membangun Web3 ini. Gitu. Oke, dan kita mau nanya lagi sama dua teman kita di sini ya. Brother satu temen nih. Dua dong. Brother satu temen tadi. Dede. Dari brother jadi temen nih. Dede. Nah ini buat kalian lagi nonton, NFT kan mulai rame ya. Kamu juga pasti udah dengar, udah coba ada di sana juga gitu ya. NFT yang mulai rame, terus orang-orang udah pada ya aktif di sana gitu ya. Baik dari yang emang beli karena suka sama artnya, suka karena karya seninya, suka karena oke, I like this thing, atau beli karena ngincer profit ya. Dan ataupun utility yang ditawarkan oleh NFT tersebut gitu ya. Nah kalau menurut kalian berdua ya, sebenarnya NFT itu dikategorikannya sebagai karya seni atau ya udah ini sebenarnya alat investasi juga? Menarik. Pasti semua orang punya agenda masing-masing kan. Betul. Timeline, ada yang mau trading, ada yang mau flipping, ataupun ada juga yang mau holding karena mereka sangat percaya dengan teknologi ini. Nah kalau aku tipe orang yang holding terus, dan kalau misalnya orang nanya aku gimana ya kalau aku mau masuk Web3 atau mau coba invest di NFT, aku selalu bilang kayak coba pelajarin kenapa blockchain itu penting. Itu dulu pertama. Karena kalau mereka udah mengerti, mereka akhirnya bisa paham secara general gitu, secara lebih holistik lah gitu. Jadi kalau orang nanya aku kenapa sih Bran, lu bullish banget sih sama cryptocurrency sama NFT? Karena aku ngerasa gini. Jadi mungkin kalau aku tuh fully invested in crypto because aku merasa kalau misalkan yang namanya fiat itu kan kita nggak pernah tahu supply-nya ada berapa. Itu unlimited, terserah the government mau ngeprint berapapun gitu kan. Makanya kalau kita suka pusing, kita suka stres, kenapa sih harga iPhone setiap tahun makin mahal gitu? Kenapa sih dari 10 juta, 12 juta, 14 juta sampai hari ini tuh 20 juta? Itu bukan value iPhone yang semakin mahal, tapi karena fiat kita yang semakin lemah gitu setiap tahun kan. Karena adanya supply fiat itu yang makin banyak, tapi ya makin banyak gitu. Jadinya kita merasa jadi supply-nya value-nya jadi semakin berkurang gitu. Jadi adanya Bitcoin, adanya semua cryptocurrency gitu, kita bisa ngelihat kayak maksimum supply-nya ada berapa sih, atau per tahun itu di cap berapa, dia bisa di mining berapa gitu, diproduksi berapa gitu dalam 1 tahun gitu kuantitasnya gitu. Jadi aku merasa kalau aku bisa megang aset ini dan udah gitu juga dia digital gitu, dia di dalam blockchain, jadi sangat transparan. Jadi nggak ada yang bisa kayak tiba-tiba, oh kok tiba-tiba ada 1 juta Bitcoin tambahan, nggak mungkin bisa, karena supply-nya udah di cap di situ. Jadi aku merasa percaya banget gitu dengan teknologi blockchain ini dan adanya cryptocurrency sama NFT gitu. Makanya aku bullish gitu. Oke, kenapa di holding nggak flipping? Karena uangnya banyak. Enggak. Amin. Enggak, bukan. Karena holding itu voting. Voting kalau gua bullish dan gua mau support ekosistemnya. Kalau kita jual beli, makanya market kan naik, turun, naik. Kalau gua beli, gua nggak jual ya pasti market akan naik terus karena nggak ada yang mau jual. Gitu. Jadi as a vote. Nah, itu penting banget ya buat kita tuh menentukan dulu nih posisi kita, tujuan kita ketika bermain NFT di ekosistemnya itu bakal seperti apa sih? Kemudian tujuannya nanti yang akan menentukan juga tindakan kita setelah membeli, nextnya diapain. Nah, kalau Leo, ini aku jawab pertanyaannya sebagai sama. flippers ya. Oke. Holders. Iya benar. Flippers gitu. Jadi salah satu poin penting yang tadi udah di-highlight Brandon yang penting banget itu adalah supply-nya. Jadi NFT sendiri itu kan juga punya limited supply. Nah itulah yang menurut aku menyebabkan sebuah NFT ini bisa jadi instrumen investasi. Karena dengan adanya limited supply, kalau misalnya demand-nya makin lama makin bertambah, seperti katakan kita ambil contoh BC, Bored Ape Yacht Club. Awalnya mungkin belum ada demand yang besar kan, tapi supply-nya itu tetap di 10.000. Nah, di saat selebritis beli, artis-artis luar itu pada beli semua, basketball player pada beli, akhirnya demand itu tercipta. Harganya makin lama makin naik. Kenapa? Karena supply-nya ini udah nggak bisa bertambah. Selamanya bakal 10.000 doang. Nah, karena adanya supply dan demand itu, maka suatu NFT yang awalnya art doang, akhirnya bisa jadi instrumen investasi juga.
Tapi memang kalau ngomongin pandangan NFT itu karya seni atau investasi atau gorengan gitu ya, menurut aku balik lagi ke kita melihat sebuah karya itu kan. Benar. Jadi misalnya ketika kita lihat ada satu image gitu, terus oh iya bagus banget, dia pengen keep itu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang dia pengen tujuannya dapat untung, ya nggak apa-apa juga, ya nggak sih? Lebih Karena kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda juga ya, perspektifnya beda. Mereka datang dari ya gue punya agenda masing-masing, terus gue jadi penasaran sama kalian berdua ya. Kalau kalian beli sesuatu gitu ya, you buy something, apa yang lo lihat? Sebelum mutusin, lo lihat creatornya atau lo lihat NFT project gitu. Iya. maksudnya? Atau lo lihat justru ya gue based on desain aja, gue suka sama desainnya. Oke, jadi sebenarnya ada beberapa aspek sih ya. Cuman mungkin ada satu aspek adalah mungkin dari artnya dulu kita lihat apakah artnya bagus gitu. Apakah ini sebuah art yang hanya menyontek art yang sudah ada gitu, misalkan kayak derivatif gitu kan. Jadi kita udah tahu kira-kira bearings kita tuh ini kira-kira kedepannya seperti apa. Karena mostly kalau derivatif ya biasanya untuk bercandaan aja, atau nggak utility-nya yang kayak minim tapi buat fun aja gitu kan. Terus yang kedua mungkin dari community-nya, kita ngelihat apakah mereka bisa ngedrive community-nya untuk nge-hype project-nya gitu kan. Terus apakah ada event-event, gathering atau apapun yang bisa melekatkan community untuk sangat percaya dengan project-nya gitu kan. Karena kalau sebuah NFT project keluar tapi nggak ada, jadi yang sangat penting adalah ketika lu mau jual NFT project itu lu harus punya community. Lu harus punya hype-nya, bisa bikin orang excited about your project, that's very important kan. Karena kalau misalnya sepi ya orang langsung nggak bullish aja kayak sepi nih kayaknya. Kalau gue beli nggak ada yang mau beli lagi nih abis itu kan, gue rugi boncos nyangkut gitu kan. Terus yang ketiga mungkin dari tech side-nya juga itu lumayan penting. Jadi ketika kita mau minting lancar nggak gitu smart contract-nya. Terus kadang tuh orang sebelum NFT project keluar tuh boleh nggak gue ngeliat itu dong contract address-nya gitu. Jadi bisa di scan. Jadi apapun yang kita keluarin di smart contract itu transparan. Jadi orang bisa tahu kira-kira dia bakal nge-scam nggak ya. Terus address yang bakal mereka tarik duitnya tuh kemana itu semuanya kelacak gitu. Jadi kita udah bisa kira-kira bisa tahu nih NFT project ini arahnya kemana. Dan biasanya ngeliat utility-nya lagi aja gitu. Tapi sekarang memang utility semuanya generik ya. Semuanya sama aja ya. Mirip-mirip semua ya? Mirip-mirip semua gitu ya. Cuman kita ngeliat aja kira-kira mungkin dari salah satu aspek utility bisa gue tarik adalah yang gue selalu tekankan di Artifact adalah kalau bisa semua project yang kita partner up together itu kalau bisa tuh foundernya atau leadnya tuh harus doxing. Nah ini adalah bahasa linggo baru yang lo harus pelajari nih. Doxing sama non-doxing kan. Apa tuh? Kalau doxing itu berarti lu mau show yourself to public. Muka lu ditampilkan, identitas lu ditampilkan, background lu ditampilkan. So you're putting yourself on the line gitu. Jadi kalau misalnya NFT project-nya gagal ya lo yang tanggung jawab. Gitu. Tapi itu menjadi satu hal yang bisa orang lihat, oh gue bullish nih, karena gue percaya sama orang ini. Orang ini punya background ini dan gue yakin kalau dia keluar NFT project, gue invest, he is gonna be responsible for it gitu. Pokoknya he is gonna do everything untuk bisa bikin project ini sukses, gitu kan. Tapi ada juga yang non-doxing. Non-doxing itu kadang gue merasa ya ada yang sukses juga, ada yang nggak juga gitu kan. Cuman gue selalu merasa kayak kalau udah non-doxing gue langsung merasa kayak harus mikir 2 kali nih. Karena gue takut, karena kalau orang doxing mereka kalau NFT project kalau sukses, oh baru mereka doxing nih, ternyata gue nih yang bikin gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka gagal ya mereka gampang kabur ya. Langsung hilang ya? Hilang aja dadah. Gak ada yang tahu mereka siapa yang bikin gitu. Benar, harus ada yang pasang badan ya ibaratnya ya. Figur nggak sih? Benar, figur Balik-balik juga lagi. penting. Iya. Iya. Oh, Siapa itu jadi nih? pertimbangan juga ternyata ya. Si doxing dan non-doxing itu. Iya. Oke. Nah, kalau Leo, Kalau aku sendiri itu pertimbangan? harus balik ke ini ya menurut aku. Tujuan utama dari beli si NFT ini apa? Karena pasti tiap orang itu beli NFT punya motivasi masing-masing kan? Masing-masing gitu. Contoh nih, aku beli sebuah NFT karena emang suka artnya. Itu berarti aku harus ready kalau misalnya NFT ini akhirnya floor price-nya nggak bagus, aku tetap bakal hold. Kenapa? Karena aku belinya itu bukan untuk flipping. Aku beli karena aku suka artnya. Iya. Nah, ada juga yang emang tujuan dari awalnya itu flipping, gitu kan. Nah, jadi itu yang aku lihat itu bakal hype-nya. Apakah hype-nya ini bisa membawa NFT ini menuju floor price yang aku inginkan? Gitu. Nah, jadi menurut aku project-project developer sekarang juga wajib banget set expectation-nya itu jangan ketinggian gitu, menurut aku ya. Jadi ada satu project yang aku beneran lagi suka banget, pure karena art-nya. Jadi artisnya itu namanya DK. Harusnya Brandon juga tahu. Yang mana nih? Yang DK yang Just Walk. Jadi belum. Jadi dia animasi jalan gitu. Nah, si DK ini awalnya terkenal karena salah satu karyanya itu dibeli sama Snoop Dogg. Akhirnya langsung naik gitu. Tapi walaupun dia udah punya hype yang sebesar itu, dia langsung bilang nih,
kalian jangan, yang holder gue jangan ekspektasi banyak ya. Gue nggak bakal ada utilities, gue nggak bakal ada roadmap. Gue buat ini pure untuk artnya. Jadi kalau kalian emang beli karena art gue, silahkan beli. Tapi jangan berharap ke depan, jangan punya ekspektasi kalau ke depannya gue bakal bikin ini, bikin itu. Karena itu nggak bakal terjadi gitu. Nah ini menarik karena nyambung ke pertanyaan aku berikutnya. Ada banyak banget nih variabel untuk bisa menentukan akhirnya kita beli atau enggak. Mulai dari artnya, the author, the creator atau apapun itu, terus kemudian roadmap. Apakah itu semua tuh harus dipenuhin? Atau pertimbangannya itu sepenting apa? Mana yang lebih penting prioritas ketika kita mau beli gitu? Ini nyambung ke tips as a user, misalnya ada yang nonton nih pengen beli NFT. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin white flag itu ya kadang ada yang ngisi, kadang ada yang enggak. Ya kan kayak tadi kan artnya bagus, hype-nya dapet, tapi roadmap-nya nggak ada. Tapi ya tetap nggak apa-apa karena we're still bullish karena ternyata komunitasnya kenceng banget nih gitu, bisa rame gitu. Tapi kalau tujuannya misalnya art bisa juga, tujuannya nge-flip juga bisa juga gitu kan. Cuman kalau misalkan mau lebih detail, lebih data, karena sebenarnya sekarang tuh karena blockchain is very transparent, jadi banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunain, utilize untuk menentukan decision kita untuk mau masuk atau enggak nih ke NFT project ini kan. Kayak ada Nansen, ya kan ada NFT Nerds. Karena begitu transparan, jadinya kita tahu NFT project ini, misalkan ada holder satu nih, dia punya berapa Ethereum sih, saldonya berapa duit sih. Jadi kita tahu kayak kualitas pembelinya. Jadi kayak misalkan BAYC nih, BAYC kan is the biggest blue chip sekarang nih. Jadi kita tahu, oh rata-rata yang punya BAYC ini saldonya tuh sekitar 1 miliar rupiah loh. Jadi kita yakin, oh bullish nih karena orang-orang ini mungkin mereka punya privilege duit banyak. Jadi kalau turun dikit kayaknya nggak mungkin jual, mereka pasti holding terus. Gitu. Jadi kita bisa ketahuan tuh. Terus misalkan kayak oh holdernya BAYC wallet ini dia punya NFT apa lagi sih? Nah kita bisa tarik untuk ngomongin tentang NFT yang lebih mungkin yang lebih bukan blue chip ya, yang kayak yang kecil-kecil gitu. Oh tapi ini NFT project ini kecil tapi pemegangnya BAYC semua loh gitu loh. Jadi quality gitu. Jadi akhirnya kita masuk gitu. Jadi bisa dipakai tuh aplikasi-aplikasi itu untuk kita menentukan tujuan kita mau kemana dan decision kita mau masuk atau enggak gitu. Jadi banyak sekarang aplikasi gitu karena sangat transparan. Banyak banget ya. Ini pinter sih. Kalau main NFT itu jadi kita diajak buat lebih menganalisis, Betul. memperluas knowledge ya kan. Karena emang faktornya banyak banget ya. Faktornya banyak buat kita dan balik lagi ya ke agenda masing-masing juga ya kan. Terus kalau Leo sendiri? Ya menurut aku keren banget karena sekarang ya ada aplikasi-aplikasi seperti itu kan, namanya kita biasa sebut dengan tools gitu kan. Iya, tools. Nah, jadi yang keren dari tools ini pas awal aku main itu nggak ada ya tools sama sekali gitu. Tapi sekarang kita bahkan bisa tahu misalnya nih, kira-kira yang rame itu orang listing NFT ini di harga berapa ya? Nah, jadi di harga sana kita udah bisa hati-hati gitu. Kenapa berarti orang-orang mayoritas itu percayanya cuma bisa sampai di sana. Karena listing di sana gitu kan. Dan juga kita bisa ngecek kira-kira NFT ini yang nge-hold itu kualitas orangnya itu bagaimana. Makanya tadi kita bisa lihat apakah si NFT ini holdernya ini memiliki blue chip lain gitu. Apakah dia holder BAYC, apakah dia holder Azuki gitu. Itu kita bisa tahu semua. Jadi istilahnya kita bisa ngekorin gitu. Iya, di OpenSea gitu kelihatan ya. Misalnya dia di walletnya punya apa aja kan kelihatan. Kelihatan. Transparan sekali ya. Nah, jadi NFT ini beneran transparan banget. Jadi kalau misalnya Cynthia tahu wallet address aku, itu di dalamnya ada duit berapa itu juga tahu. Iya, makanya kita bisa tahu kekayaan orang. Wow. Tertarik banget kepo. Tadi pagi aku ada transaksi nggak? Itu juga bisa tahu. Iya sih, bener semua tercatat di blockchain terus kayak di broadcast gitu ya. Makanya kenapa dibilangnya juga NFT bakal jadi the future of social media. Ya aku sering banget dengar beberapa motivator kayak, ya sekarang mungkin semua orang belum tentu punya NFT, tapi beberapa tahun kemudian bisa jadi we keep the NFT in our wallet gitu, di wallet yang kita bawa kemana-mana. Kan bisa jadi bentuknya bisa berkembang ya. Iya. Terus kalau misalkan kepo ya, kalau misalkan Cynthia kepo nih, udah bisa nge-track juga. Misalkan pakai aplikasi Telegram ya, mungkin kalau pakai chatting Telegram bisa pasang bot gitu. Jadi kayak oh gue mau tahu si Gary V hari ini transaksi apa aja sih, atau Leo hari ini transaksi apa. Jadi setiap kali dia transaksi bunyi HP-nya, cing ting. Leo baru jual nih Azuki nih 100 Ethereum. Wah Leo boleh dong ajak traktir nih. Oh gila juga ya, tapi ngeri-ngeri sedap sih kayak gitu ya. Beberapa orang itu pastinya ngeri banget gitu. Makanya orang-orang ada yang sukanya itu punya wallet tersendiri yang nggak diketahui orang lain. Bisa Bisa juga tuh ya? Bisa. Kan ini MetaMask bisa bikin wallet terus. Iya, oh iya Nggak ke-track. benar. Iya, jadi nggak cuma satu nama doang. Dan yang kerennya di NFT ini jadinya nggak bisa lari gitu. Iya. Karena
duit ini lari kemana, Ethereum ini lari kemana, itu bakal bisa ke-track sampai ke ujungnya gitu. Benar. Makanya setiap project yang Artifact keluarin pun juga setiap kita dapat revenue, itu kan ke-track tuh. Oh, lu dapat berapa Ethereum? Oke, sekarang lu mau bawa kemana nih gitu. Berapa persen nih buat roadmap, berapa persen apa gitu loh. Jadi kayak lumayan sangat jadi harus serius gitu sebenarnya ya. Kecuali misal langsung tarik fruit, semuanya ditarik. Wah, mau kemana nih? Mau langsung take profit nih kabur gitu kan. Iya. Apalagi tadi project-project Artifact semua kan di docs ya. Harus docs, iya. Foundernya. Jadi setidaknya kalau suatu hari uang ini hilang tiba-tiba, karena kan kita bisa ngecek tuh. Iya. Kita tahu siapa yang bisa kita cari, Betul. bener. Betul. Tahu siapa yang nanti dituntut kalau misalnya tiba-tiba duitnya nggak ada, ya kan? Ya, ini mau kemana nih orang nih? Baca Bener. semua ya. Oke, berarti sekarang langsung ke pertanyaan utama kita yang sebenarnya dari tadi mau gue tanyain banget, tapi ke Brandon dulu deh ya. Oke. Apa tuh? Kayaknya emang pasnya ke Brandon sih ya. Gimana cara bikin NFT project yang sukses? Waduh, pressure nih. Harus sukses Bridging ya. dulu dong, udah bikin project apa aja yang Nggak mau langsung ya. Bridging dulu dong. Udah bikin apa biar aja tahu sih? prestasinya setinggi apa. Walaupun kita sebenarnya udah tahu ya, Ya. cuma ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi di Artifact itu kan Web3 company yang bantu support IP atau artis yang mau bikin produk di Web3 lah. Bisa NFT project atau bisa apapun itu gitu. Ya udah sempat keluarin kemarin ada Karafuru, ada Mind Blow On, ada Avarik Saga juga, terus ada Shoutout Low Squad dan Monaverse dan lain-lainnya gitu. Cuman yang salah satu hal yang paling penting kalau di Artifact itu kita selalu harus menganggap sebuah project itu as a company gitu. Ini masih banyak yang orang merasa kayak gue bikin NFT project gue pengen dapat Ethereum terus udah gitu. But they don't treat it as a company gitu. Karena ketika lu udah mulai jualan itu semua orang kan invested in you gitu kan. They put their money on the line gitu and they trust you to run this project untuk merealisasikan roadmap ya utility-nya ke depan gitu. Jadi I always treat it as a company. Makanya di setiap Artifact project itu, setiap misalkan kayak Karafuru, misalkan kayak Mind Blow On, itu selalu kita harus appoint siapa nih CEO-nya, siapa yang bakal jadi CEO company ini gitu. Terus siapa yang bakal jadi CMO-nya gitu. Jadi udah kita point gitu, kita udah harus ada structure-nya gitu. Supaya bisa lebih sustain gitu ke depannya gitu. Karena in web kalau di Artifact sendiri kita as a supporter and as an investor gitu. Jadi kalau what Artifact does is 3 things gitu mostly. We do help in the tech side di mana kita bantu integrate dari Web3 sama Web2-nya. Ketika launching website-nya, mintingnya seperti apa, UI-nya, UX-nya, terus juga yang pasti smart contract-nya juga harus lancar. Karena di Indonesia ini masih susah banget untuk mencari developer Solidity, which is Ethereum's coding language ya. Itu susah. Jadi kalau misalkan yang lagi nonton nih kalau mau masuk ke Web3, mau involve, coba belajar coding language Ethereum. Karena itu sangat-sangat lagi demand-nya high gitu. Dan orang Indonesia masih jarang banget yang bisa, yang punya skill itu. Terus yang kedua kita juga bantuin kayak best practices untuk kayak community building, untuk kayak Discord gitu. Kita bantuin bots and everything protection, cara bikin event, cara bikin channel dan server yang supaya aman dan seru gitu. Terus yang ketiga juga kita bantuin di supporting di marketing side juga. Karena kan Web2 and Web3 marketing is very different ya. Kita harus misalkan kita udah launching Twitter, sosial media dalam sebulan harus grow the hype, terus jualan gitu. Terus udah gitu, itu yang paling PR tuh. Emang berbeda banget ya Web2 dan Web3 marketing itu ya. Iya. Bahkan ada ini beberapa nama-nama besar di Web2 nggak bisa sustain di Web3 jadinya. Betul. Karena menggunakan strategi marketing Web2 di Web3. Betul. Jadi sampai influencer KOL-nya pun beda-beda, WL-nya pun udah beda. Jadi kita harus bisa terjun ke dalam dan bisa get to know everybody. Nah, selain untuk menjadi coder, kalau misalnya kalian mau involve di Web3, menurut gue, be a moderator in an NFT project. You will learn a lot gitu. Karena jantungnya project kan community. Jadi kalau misalnya lo jadi moderator di sebuah NFT Discord server, lo bisa interaksi sama community manajernya, lo bisa interaksi sama foundersnya, lo jadi get to know, oh progresnya mereka tuh seperti ini ya, hari ini mereka lagi mengerjakan ini ya. Itu lo jadi belajar banyak. Tapi lo nggak terlalu deep dive down, dan lo juga nggak banyak stake, lo nggak banyak tanggung jawab yang gimana. Jadi lo kayak spektator aja, lo ngeliat, oh foundernya lagi begini. Prosesnya seperti ini, lo akan belajar banyak menjadi hanya sebuah moderator. And I think not hanya sebuah moderator, tapi it's the simplest job you can take in Web3 right now if you want to learn so much. Gitu. Karena kalau misalnya dibahas sekarang semua, sampai besok pagi kali ya, tips and triknya. Nah, Leo tertarik gak bikin NFT project? Ya dong, please. Ya, didoakan. Pengen banget. Semoga kedepannya bisa. Iya. Udah ada tapi di bayangan kayak plan-nya. Semoga ada. Harus ada lah, karena endgame dari tiap kreator, dari siapapun lah yang berkecimpung di Web3 dan NFT, ya pasti punya proyek sendiri kan, karena itu kebanggaan gitu kan.
Iya. Kira-kira bakal bikin kayak gimana? Iya Ini sih, berandai-andai penasaran. aja ya. Yang ada di kepala deh, scratch juga nggak apa-apa. Yang pastinya harus sekeren Karafuru. Suka nih gua persaingan sehat ini namanya ya. Tapi kan utility NFT project kan gak hanya art, bisa aja di utility pass nih, biar dapat eksklusif kontennya Leo kan bisa aja. Benar. Emang luas banget lah ya garapan di NFT. Biar dapat eksklusif selfie. Oh, gue punya NFT-nya, gue bisa dapetin selfie-nya Leo abis mandi. Gitu. Aduh. Abis minting, abis take profit. Ekstrim ya, gitu. contohnya ekstrim. Nah, ya kan yang belum ada lah pokoknya dibikin aja. Macam-macam. Tapi yang keren itu adalah menurut gua Karafuru ini udah ngeset bar yang cukup high gitu Ya. untuk kreator-kreator kedepannya. Karena orang-orang terutama di Indonesia yang mau ngeluarin project bakal look up to Karafuru. Gitu. Parah sih. Thank you. Apakah bisa at least mengikuti Karafuru ini? Karena emang keren banget gitu. Ya, you were the benchmark beneran. Not Iya. you benchmark, you Iya. are the benchmark. Yeah, well, with great power comes great responsibility, of course, ya kan. Oh, Jadinya iya. ya sekarang ya gitu deh. Bahkan buat orang-orang yang sebenarnya belum melek amat gitu ya, gara-gara event kemarin kan, mereka jadi oke, gue cari tahu nih lebih banyak. Iya, Gue benar. jadi deep dive gitu kan. Datang tuh event salah satu Carnival. kemarin Artifak. Enggak, tapi hype-nya berasa banget. Banget buat ya, gue. parah sih. Di Indo pun maksudnya yang membanggakan adalah ketika market Indonesia akhirnya bisa tembus ke luar negeri dan dipandang, itu menurut gue patut diapresiasi sih. Nah, Leo sebagai user gitu ya, ada nggak sih 1-2 hal yang kayaknya lu tiap hari lakuin untuk bisa dapetin apa ya ibaratnya lebih banyak profit di NFT? Saatnya mungkin grinding di Discord gitu, apa yang biasa lu lakuin sih? Yang menurut aku paling penting itu pastinya yang pertama itu berkomunitas dulu ya. Ya. Bisa berkomunitas di komunitas khusus untuk NFT, maksudnya bahas NFT in general, juga bisa berkomunitas di Discord dari projectnya itu sendiri. Nah, tujuannya itu bisa untuk mendapatkan whitelist, bisa juga untuk belajar aja seperti yang tadi Brandon jelasin ya. Karena banyak banget yang bisa kita pelajarin kalau kita aktif di Discord sebuah project. Oke. Dan terutama kita juga wajib punya ini komunitas yang isinya itu memiliki goals yang sama dengan kita kan. Contoh gua tujuannya itu memang mau ngeflip ataupun mencari project-project NFT yang bisa menghasilkan bisa naik harganya berkali-kali lipat. Nah, aku perlu sebuah komunitas yang juga mencari hal tersebut. Gitu. Jadi discussion kita bakal ya di sana terus gitu. Sorry, tadi balik lagi dikit ke aktif di Discord tuh ngapain sih? Jadi aktif di Discord itu, nah ini menurut aku ya, aktif di Discord itu jangan cuman GM, GN, hi, walk me, how are you today gitu kan. Tertusuk nih saya. Di Discord Berarti GM, bingung lagi. Typical grinder ya, Iya. typical grinder gitu. Tapi at least kita coba pelajarin dari orang-orang yang ada di sana gitu. Karena pasti ada flippers yang lebih keren dari kita, ada orang yang udah punya base, ada orang yang punya blue chip banyak, ada tim dari project itu sendiri. Jadi banyak yang bisa kita pelajarin. Jadi kalau daripada kita cuma aktif menghabiskan 12 jam sehari cuma untuk GM-GN, kenapa nggak mau sekalian belajar gitu kan di dalam? Betul, iya. Karena NFT project itu mereka bisa berkembang juga karena berkat community-nya juga. Kayak kemarin misalkan BC itu kan lagi mau ada event juga tuh di NYC kan, mereka bikin Ape Fest. Cuman ternyata mereka community-nya akhirnya come up with a new application yang bisa nge-bridging Web3 dan Web2 dan itu dibuat oleh community-nya. Sempat lihat nggak Leo yang namanya token proof? Yang itu adalah masalah di mana lu punya NFT sebuah project, tapi lu mau datang ke acaranya, bagaimana acara ini bisa verify lu punya NFT-nya tanpa connect MetaMask. Nah, akhirnya si Base ini community-nya yang bikin gitu, community yang bikin namanya token proof. Jadinya nanti NFT-nya ini di verify dulu sama token proof. Jadi nanti lu ke acara tinggal bawa token proof. Karena kalau yang namanya MetaMask kita connect sana sini ada risk kan untuk kayak di scam, dicuri Ethereum-nya. Jadi community yang bikin gitu. Jadi bener banget kata Leo. Jadi kalau misalnya lu bisa masuk ke Discord, jangan cuma grinding, jangan cuma good morning atau cari cewek gitu. Si cowok kan wah cantik gitu. Atau cowok-cowok cari cewek-cewek cariin cowok yang ganteng gitu. Jangan gitu. Be involved gitu. Bantuin bikin fan art kayak kasih sugesti kayak atau jalanin event, bikin AMA bareng-bareng community space gitu. Pokoknya just be involved karena ini waktunya lu bisa langsung interaksi sama founders ya. Ya kan? Mana ada sih company yang bisa lu interaksi sama foundersnya kecuali di Web3 gitu. Sekalian gak sih, maksudnya kita aktif, belajar, terus udah gitu emang ya balik lagi kan erat sama komunitas ya. Kita ya jadi bagian dari situ, aktif dari situ dan ya bareng gitu ya. Iya, Betul. Dan emang pastinya tiap orang itu mungkin aktif itu ya tujuan utamanya whitelist katakan. Iya. Tapi cara untuk mendapatkan whitelist itu nggak cuma harus dengan
grinding aktif yang GM-GN doang kan, kita bisa at least asah skill kita. Jadi sekarang itu yang gue lihat ya, project-project itu sekarang lebih prefer no grinding culture. Jadi melalui competition, contoh fan art competition, karaoke night, ada yang buat lore competition juga. Nah, aku awalnya ini buat konten di TikTok itu, ya tujuannya itu juga untuk mencari cara lain untuk mendapatkan whitelist gitu. Oke. Nah, jadi kan ini exchange of value gitu. Iya. Gue tawarin, mau nggak nih gue buatin video review, tapi in exchange untuk satu whitelist katakan. Nah, pasti komunitas ini atau project ini juga bakal lebih prefer hal-hal seperti ini dibanding orang-orang yang GM, GN, how are you gitu. Kadang ngerasa ada kebantu gitu ya, ada bantuan. Tapi penasaran deh, apa weirdest experience di Discord? Kan karena itu bener-bener siapapun boleh join dan itu around the world gitu ya, kita kenalan, ngobrol juga bisa ngalor ngidul, nggak cuma NFT doang. Terus tadi kata lo motivasinya beda-beda ya. Jadi saya mukanya Brandon langsung ada sih Apa kayaknya. sih pengalaman paling aneh yang pernah kalian alami? Dulu deh. Boleh. Ada nggak? Dari gue ada satu cerita yang ngakak banget. Jadi gue waktu itu sempat aktif di salah satu komunitas project gitu kan. Gue aktif banget di sana. Jadi di malam sebelumnya, gue lagi chattingan sama seseorang nih yang juga member dari project komunitas tersebut. Cerita. Nah besoknya itu gue GM lagi gitu kan. GM gimana semua gitu kan. Tiba-tiba orang ini nanya, "Hi, where you come from?" Padahal semalam gue udah cerita panjang lebar sama dia gitu. Nah menurut gue inilah gimana ya? Yang sedih gue lihat dari grinding culture. Berarti semalam kita ngobrol panjang lebar itu lu nggak genuine gitu kan? Lu cuma mau at least lu cuma mau ngisi minimum chatnya doang gitu. Padahal gue di malam sebelumnya itu gue cerita panjang lebar. Panjang lebar ya. Gitu. Tapi di the next morning gue tuh kayak where you come from? Gue udah cerita kemarin gitu. Parah banget, udah di PDKT-in lupa. Waduh, salah ya. Bedanya semalam doang lagi. Iya. Kalau lu, Bren? Kalau gua mungkin the things that people wanna do untuk mendapatkan kayak whitelist ya. Tapi memang metanya kan sekarang udah berubah nih. Cuman dulu pas lagi kita keluarin project, ketika orang mau dapetin whitelist ya mereka bisa ngelakuin apa aja. Jadi kita emang nggak taruh kayak lu harus begini-begini ya, nggak juga gitu. Kita open aja whatever contribution you can give to us ya kita bisa kasih whitelist gitu. Tapi yang paling gila ya salah satunya adalah yang sampai NATO badannya. Yang sempat ada Gambar NATO, NFT. yang shark juga ada, ya kan. Terus ada juga yang gambar Mosu, yang orang Indonesia, Mosu tato. Wah kita lihat, waktu itu gue sama Jejo sama lihat, wah dia orang gila banget. Itu akhirnya dikasih nggak? Dikasih dong, ya? dikasih. Tapi kita merasa wah gila ya dedication orang untuk mendapatkan whitelist doang kan. Terus ya udah akhirnya dia juga datang ke Carnival terus kita ketemu dia, wah man thank you so much. Tapi memang dia suka art ya, jadi it's not solely for the whitelist, tapi memang dia juga suka artnya WD Willy gitu. Cuman ya banyak banget hal-hal gila yang orang lakuin sampai sekarang pun ada yang namanya kan kayak whitelist marketplace kan. Jadi kayak kemarin aja main blown aja whitelistnya ada yang beli 10 juta rupiah gitu buat dapetin whitelistnya doang. Belum produknya ya ibaratnya Belum ya. produknya, jadi kayak masuk waiting list aja sebenarnya. Iya. Jadi emang segila itu. Tapi untungnya sekarang bener kata Leo udah mulai berubah, metanya udah bukan whitelist lagi, karena orang udah nggak ada waktu, udah capek gitu untuk harus grinding setiap hari. Dan yang kata Leo pagi-pagi ngobrol sama orang yang sama, kok kayak nggak kenal ya, kayak jadi kayak mantan ya. Langsung lupa semuanya. beda. Ya cuman sekarang kayak meta itu lebih seru lagi, kayak lagi free mint, jadi hype gitu. Jadi company NFT project ini dapat revenue tuh nanti dari royalty fee dari volume gitu. Jadi lagi beda, berubah setiap 2 minggu tuh, setiap minggu tuh berubah mulu. Harus inovasi mulu ya. Jadi 1 bulan di NFT itu bagaikan 1 tahun di dunia nyata gitu ya. Gue kalau nggak aktif beberapa hari doang di Discord ataupun di Twitter, itu gue bakal miss out banyak banget gitu. Gue masuk, oh apa yang lagi terjadi gitu. Iya, benar. Iya, benar. Jadi work culture-nya Cynthia tahu lah ya. Iya, pagi sampai pagi. I can feel it. Susah ya ternyata, tapi sehari nggak kerja aja rasanya ketinggalan banyak gitu. Tapi itu tantangan sendiri sih. Iya, jadi nggak usah cuti-cuti lagi ya. Saya sudah beda haluan, Pak ya. Oke, bakal banyak banget yang kita diskusiin. Sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, mungkin bisa jadi sampai Lebaran tahun depan. Nah, tapi kita bakal main dulu nih ya. Aduh, let's break. Sekarang kita mau main tebak gambar NFT. Musik nggak ada. Oke, langsung aja ya. Makasih lo udah jadi bumpernya ya. Kita bakal main, ini udah 2 tim ceritanya ya. Jadi Ricky sama Brandon, aku sama Leo. Kita 2 tim berbeda.
Sebutkan satu kata yang ada di kepala kalian. Aku Ember. mau minta, oke, ember. Ayo satu kata. Lampu. Tim ember dan tim lampu. Tepuk tangannya boleh teman-teman satu studio. Nah. Kenapa lu tadi begitu partneran ngobrol tuh oh gitu. Pasti menang. Sombong. Oh, maksudnya dia. Optimism. Optimis. Oke. Optimis. Lo yang jawab semuanya nanti. Gua ember-ember doang. Iya. Ember-ember aja ya buat bel doang gitu. Oke, rulesnya gini, nanti bakal di show sebuah potongan gambar dari art NFT sama produser kita di belakang sana. Kita harus cepet-cepetan nyebutin bel, ember dan juga gayung. Apa payung? Lampu. Apaan sih kok jadi gayung? Mau mandi kali. Lampu ya. Nanti tim produser bakal pilih mana yang paling cepat, boleh jawab. Kalau benar dapat poin. Nanti di akhir kita akumulasi yang kalah Harus dihukum. Apa hukumannya? Nanti kita cari tahu ya hukumannya apa. Tahu nanti ya. Oke. Kalau menang apa? Kita masih menang. Kita Pede, kita harus pede. menang Leo ya. Pokoknya kalau yang menang nanti dapat hadiah dari Tuhan, pahala ya. Amin. Oke, langsung aja kita mulai. Yuk. Ember. Ih, kita jangan mau kalah. Oke, siap. Silakan. Pertanyaan pertama. Pusing gua. Lampu. Jawab. Lampu. Azuki. Yeay, satu ya. Yang penting nyebut dulu lampu. Azuki Jawabnya. fanboy. Kita lihat betul apa. Oke. Satu poin. Siap ya, next. Ya, gua nendang belakangan. Siap gua. Ini ya, lihat dulu Iya, suasana. pengen tahu kompetitor kayak apa sih? Oke, baik. Siap ya, 1, 2. Ember. Lampu. Ember. Ricky. Gimana sih? Ini Brandon ngejatuhin timnya sendiri. Jawab. Ya udah lampu. Gara buru. Oh iya. Nggak apa-apa. Gue lost for words tiba-tiba. Ini proyeknya dia pasti tahu. Oke. Satu. Bener kan nih? Satu sama ya, equal. Oke. Gua Ember. Ricky. Dia nggak Gila jatuhin. nih, kenapa gue jawab? Padahal gue niatnya begitu juga. Mumpung ada Brandon, gue buang body aja. Brandon gitu. Oke, siap ya. Pertanyaan berikutnya 1, 2, 3. Ember kok ember. Ember. Lampu. Mind Blow One Universe. Bener ya? Jadi. Betul. Kok dia yang menang gue yang semangat. Gue nyebutin. Pindah. Ini biar tenang nggak? Kan masih tengah-tengah. Oke, 2, 1. Oke. Ini masih ada 7 ya, masih banyak. Oh, masih banyak. next. Aha. Ember. Ember. Lampu. Coy. Irukanji. Irukanji. Bener nggak? Kita buktikan. Leo kita harus bisa. Iya, terus bisa. Semangat ya. Oke. 2 sama ya. Aha. Sengit. Sengit nih. Seru nih. Tenang, kita pasti bisa. Ini ada berapa sih? 7. 200 ya? 7 aja ya, kita pengen 7 ya. Pertanyaan berikutnya. Lampu. Tahu gua. Tahu dong. Apa ini? Nggak tahu. Kita kasih waktu 10 detik. 10. 9. Nggak tahu. Nggak tahu. 7. Nggak tahu, nyerah. Nggak boleh Google dulu. 5. Gue juga lupa lagi. Yuk. Nggak tahu. Ya udah. Habis. Ziggurat. Ziggurat. Oke, baik. Produser kita Sosok kreatif lupa. ya. Iya, oke, baiklah. Next. Masih 2 sama ya. Lampu. Ember. CryptoPunks. Bener ya? Potongannya dahsyat banget. 3, 2. Oke, baik. Iya. Next ya. Ini terakhir ya. Aduh. Lampu. Lampu. Ani. Board A. Ya, klub. Yeay. Oh iya. Mulutnya aneh banget. Menang. Tos dulu dong. Gua Mantap. kira tuh bagian badan apa? Gue juga. Bagian mulut kan itu kan? Mulutnya. Mulutnya, oke. Mulutnya. Oke, udah ya. Aman nih. 4-2 nih kalah nih kita. Boleh kita lanjutin apa udahan nih? satu Satu lagi, lagi, satu kata lagi. tim produser satu lagi boleh 3 poin deh. yang terakhir ya, boleh ya. Langsung Oke. menang yang terakhir. Amin. Ember. Ayo, jawab. Ya, Kak, gue mah ketabrak. Ayo. Bulan burung.
Wih. Baiklah, masih ada soalnya? Satu lagi deh. Satu lagi, boleh. Oke. Lampu. Bin. Nggak tahu nih coy. Holder. Oh, holder pantesan jadi tahu. Gila tuh potongannya bener-bener cuma apaan tuh? Iya. Oke, jadi berapa tadi pemungutan poin? 5-3. 5-3. Sorry. Berarti kita menanggung malu. Tos dulu, kita menang. Dapat hadiah dari Tuhan. Nah, seru. Karena Brandon dan Ricky. Kita kasih tepuk tangan dong buat Oh pemenang. iya, Selamat. terima kasih. Lanjut game kedua. Terima kasih nanti ya. Ini hanya satu games, tapi karena Brandon dan juga Ricky kalah, kita punya satu hadiah atau bisa dibilang punishment. Punishment. Jadi nanti di layar akan ada video Nah. di mana Brandon dan juga Ricky Kita harus bakal menirukan. Niruin koreografinya Oh. gitu. Harus ini ya, Coy, power ya. Jangan ngeremehin kita berdua. Oh, mantan B-boy. Boleh langsung aja diputar, Yuk, kita langsung. melipir Pengen dulu nih tahu Leo. Gue kayak mana sih? Brother Brandon, you ready for this? Ready or not, let's go. Let's go. Let's give it a try. Musik. Bisa lah kita lah. Langsung nih. Ayo dong, Muter. gue jadi pengen ikutan joget nih. Ayo dong, mantan B-boy. Nangkap nyamuk. Oke, sekarang Cynthia sama Leo coba. Coba Kita sekali. goyang Inoy gimana? Coba sekali. Mau lihat. Oke, putar. Jadi kemana nih? Ya, terus gue bikin. Apaan sih? Buat dua narasumber kita, Our Brothers, thank you banget udah datang ke Nano. Buat Brandon, dicek dulu. Oh, boleh dicek nih? Boleh. Wah. Ya, senang. Ada Wakmi loh. Oh iya dong. Harus Wakmi, we're gonna make it. Oke, sebelum kita nanti closing dan Ya. berpisah sama Brandon sama Leo, boleh dong kasih 1-2 tips mungkin? Karena tadi kan scattered banget tuh ya. Kalau ditonton semuanya dapat sih sebenarnya. Cuma kalau dirunut lagi, Kalau dari gua mungkin buat teman-teman, Iya. yuk kita bareng-bareng belajar tentang Web3 dan NFT ini. Kenapa? Karena perubahan ini bakal datang. Kita siap atau nggak siap itu bakal datang. Jadi kitalah yang harus bersiap untuk perubahan tersebut. hey. Nih, apa ya kalau gue ya? Stay happy aja. I know the space is very fast dan sangat demanding dan kadang kita bisa stres, bisa happy lagi. It's like a roller coaster, but stay positive. Oke, Stay positive ya. mantap. Buat kamu yang udah nontonin Nano lo gue episode kali ini, terima kasih ya. Semoga kamu dapat banyak insight dari Brandon dan dari Leo. Thank you so much. Terus begitu, what to expect next? Ada grand launching Nano Fest pasti ya. Yeay, itu dia aku tunggu-tunggu. Sebentar lagi akan grand launching. Bakal ada banyak seruan ya. Pertama, Mulai dari hadiah-hadiah menarik. itu dia. Kedua, Ada acara-acara yang hype banget. Pastinya jangan sampai dilewatin. tungguin banget. You have to be a part of this moment. Dan follow Instagram kita. Kenapa? Supaya kamu tahu updatean. Ada di Instagram, ada di Twitter. Kalau Instagram @nanofest.io, di Twitter nanofest_io. Bisa juga cek websitenya di nanofest.io atau join di Telegram kita t.me/nanofest. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.